Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Anime One Piece episode ke-993 sudah keluar. Dan judul episode kali ini adalah Ledakan, Borgol yang merenggut kebebasan Yamato. Admin akan memberikan fakta-fakta menarik yang ada di episode ke-993. Fakta menarik yang pertama adalah alasan Yamato tidak keluar dari Wano. Pada episode minggu lalu, adegan tertunda sampai Yamato berkata kalau dia sempat bertemu dengan Ace. Luffy langsung kaget dengan nama Ace keluar dari mulut Yamato. Yamato berkata, dia dulu pernah datang ke sini untuk memenggal kepala Kaido. Ace banyak menceritakan dirimu. Saat Ace dan teman-temannya ingin meninggalkan pulau ini, sebenarnya aku ingin ikut berpetualang bersama mereka. Tapi ada alasan kenapa aku tidak bisa pergi dari sini. Aku sebagai Kosuke Oden mengumpulkan informasi karena berpikir kalau kamu adiknya Ace akan mengizinkanku menaiki kapalmu. Lalu karena borgol ini juga, aku tidak bisa pergi keluar. Aku ingin berlayar di laut bersama Ace dan yang lainnya. Tapi aku sudah dikurung di pulau ini sejak berumur 8 tahun. Luffy lalu bertanya, apakah itu borgol yang biasa dipakai para tahanan? Yamato menjawab, iya, ayahku bilang borgol ini akan meledak kalau aku meninggalkan pulau. Jujur, aku merasa itu mungkin bohong. Soalnya orang tua macam apa yang tega meledakkan putranya sendiri. Tapi saat memikirkan kemungkinan terburuk, kakiku langsung lemas. Karena dialah ayahku. Luffy langsung menawarkan diri untuk melepaskan borgol tersebut. Dan memang pada cerita sebelumnya, Luffy sudah mampu melepaskan diri dari borgol yang bisa meledak itu. Luffy bertanya sekali lagi, kamu benar-benar ingin bertarung bersama kami? Meski di depanmu pun, aku akan tetap mengajar Kaido loh. Yamato langsung menjawab, aku juga ingin melakukannya. Sudah tidak terhitung berapa kali dia mengajarku sejak aku masih kecil. Tiap kali menantangnya, aku selalu kalah. Luffy berkata, baiklah, biar ku bantu lepaskan kalau begitu. Yamato terlihat tidak begitu yakin dengan perkataan Luffy, sebab borgol itu sudah merebut kebebasannya selama 20 tahun. Jadi menurutnya tidak akan semudah itu. Lalu tiba-tiba terdengar suara Kaido yang sedang berpidato. Kaido berkata, sudah 2 tahun berlalu sejak perang besar Shirohige. Dunia akhirnya mulai bergerak. Mereka memutuskan untuk menghapus Ichibukai bukan karena pemerintah sudah gila. Itu tanda atas kepercayaan diri mereka bisa mengendalikan kita dengan kekuatan Angkatan Laut Pusat yang baru. Luffy dan Yamato mulai mendengarkan perkataan Kaido dengan melihat ke arah layar. Kaido melanjutkan kata-katanya, tapi saat pemerintah dunia mempercayai hal itu, kita akan kumpulkan kekuatan paling dahsyat di dunia ini. Itu adalah senjata kuno. Demi mewujudkan hal itu, kita pun beraliansi dengan Big Mom. Dan tiba-tiba Big Mom datang ke panggung pertunjukan dan menyapa semua orang yang ada di sana. Fakta menarik yang kedua adalah pertarungan 9 sarung benang merah melawan Kanjuro. Setelah bertemu dengan Nekomamushi dan juga Izo, para 9 sarung benang merah akhirnya berpisah dengan Law. Law akan melanjutkan tujuannya bersama dengan para anak buahnya. Dan para samurai tidak lupa berterima kasih atas bantuan Law pada mereka semua. Setelah Law pergi, tiba-tiba muncul serangan dadakan dari atas tangga. Ternyata muncul 2 orang prajurit yang sedang menunggangi kuda, tetapi mereka tidak memiliki kepala. Ternyata saat 2 prajurit itu dikalahkan, mereka langsung menyadari kalau itu adalah gambar yang dibuat oleh Kanjuro. Mereka pun mulai menaiki tangga dan bergegas ke tempat Kanjuro berada. Dan ternyata benar saja, Kanjuro sudah membawa banyak pasukan untuk menghalangi mereka bertemu dengan Momonosuke. Izo akhirnya mengetahui kalau si Kanjuro itu adalah seorang pengkhianat, dan mereka pun bertanya, bagaimana keadaan Momo? Namun Kanjuro malah membuat mereka semakin penasaran. Tetapi Kanjuro akhirnya memberitahukan juga kalau Momo sempat melarikan diri darinya. Kanjuro terpaksa membuat Momo tidak bisa kabur lagi dengan memukulinya sampai tidak berdaya. 9 sarung benang merah yang mendengar cerita Kanjuro langsung merasa kesal. Mereka pun langsung melawan para pasukan Kanjuro, dan Kanjuro sendiri harus berhadapan 1 lawan 1 dengan Kikunojo. Sebelum benar-benar bertarung dengan Kanjuro, Kiku sempat mempertanyakan apakah hubungan pertemanan mereka selama 20 tahun ini benar-benar tidak dirasakan oleh Kanjuro. Kanjuro langsung berkata jujur kepada Kiku. Dia berkata, aku senang sekali mendengarmu memuji sandiwaraku sampai segitunya. Bahkan setelah pengkhianatanku kau masih berupaya mempercayaiku. Berarti sandiwaraku memang begitu cemerlang ya. Sudah aku bilang, sejak kecil perasaanku sudah mati. Karena itulah aku bisa tersenyum di depan kalian meskipun aku tidak menikmatinya. Dan aku bisa menangis meskipun aku tidak sedih. Sepertinya hatiku mulai merasakan emosi lagi loh Kiku. Sandiwaraku sempurna kan? Teruskan, menangislah lebih keras lagi. Semakin kau menangis, sandiwaraku semakin terbayar lunas. Aku pun bisa merasa lebih puas akan terpenuhinya tugasku ini. Saat Kanjuro terus memprovokasi Kiku untuk terus menangis, Kiku malah terlihat semakin serius untuk bertarung dengan Kanjuro. Kiku pun berkata, tolong tutup mulutmu Kanjuro. Bagiku Kanjuro si hujan sore adalah rekan yang berharga. Bersiaplah, luka dari pedang ini akan mengikutimu sampai liang lahat. Layaknya salju yang masih tersisa di musim semi. Jiwamu akan terus tersiksa oleh itu. Akhirnya benturan di antara mereka berdua dimulai. Fakta menarik yang ketiga adalah tertangkapnya Nami, Carrot, dan Zeus. Dengan mengandalkan homis-homisnya,
Akhirnya, Big Mom berhasil menangkap Nami, Carrot, dan Zeus. Awalnya Shinobu juga ikut tertangkap, tetapi berkat Nami, Shinobu berhasil melarikan diri dan dia saat ini mencoba menyelamatkan Momo. Jadi, itulah pembahasan mengenai fakta menarik anime One Piece episode ke-993. Terima kasih kepada nakama yang sudah menonton videonya sampai habis. See you on the next video nakama.